rahmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bunda Faradila, founder Jannata. Semoga selalu sehat, panjang Amin. umur, Amin. berkah, bahagia. Amin Amin. ya robbal alamin. Yang saya hormati pula bunda-bunda, ibu-ibu, sahabat-sahabat saya yang berkenan hadir di kajian pagi ini. Semoga Allah mengistiqomahkan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu di ruang virtual ya, Iya, online, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia insya Allah, untuk sama-sama belajar ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Bunda-bunda yang berbahagia, pagi ini kita akan belajar tentang fikih. Saya ambil referensinya dari kitab Kasyifatus Sajak. Ini adalah kitab fikih karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga dari kitab Fathul Qorib, kitab fikih bermazhab Imam Syafi'i. Sebelum kita mulai, kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita tawasulkan kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan dengan keberkahan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, Allah juga memberikan hal yang sama untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan ilmu yang akan kita pelajari dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya. Amin amin ya robbal alamin. Bunda, saya izin share screen ya. Oh iya, sudah dijadikan co-host. Bisa. Iya. Ibu-ibu yang memungkinkan on cam boleh dibuka ya supaya kita bisa nyimak. Hari ini kita akan belajar tentang tata cara berwudu yang baik gitu ya. Referensinya adalah kajian apa namanya, kitab Kasyifatus Saja bermazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang lain-lain, kok saya ngelihat orang wudunya begini-begini, kita hari ini belajarnya adalah berwudu menggunakan tata cara berwudu menurut mazhab Imam Syafi'i. Gitu ya Bun ya. Ya. Wudhu ini sangat penting karena merupakan bagian dari salah satu syarat sahnya sholat. Sholat kita sah atau tidak, sholat kita diterima atau tidak, itu tergantung bagaimana salah satunya, bagaimana cara kita berwudhu. Pernah suatu waktu ada sahabat sholat di masjid, kemudian Rasul menyuruh sahabat tersebut untuk mengulangi sholatnya.
Kemudian sahabat itu sholat kembali, suruh diulangi lagi sampai 3 kali. Kemudian sahabat itu bertanya, wahai Rasul, apa yang salah dari cara sholat saya? Kemudian Nabi menjawab, cara sholat kamu sudah betul, tapi yang salah adalah cara berwudu kamu. Gitu. Jadi wudu ini menentukan diterima atau tidaknya sholat kita. Begitu, Bu. Ini puntennya referensinya bahasa Arab, tapi tenang akan saya terjemahkan. Masya Allah. Furudul wudu'i walau kanal wudu'u manduban. Jadi fardu wudu meskipun sholatnya misalnya kita mau melakukan sholat sunnah, sholat duha gitu. Tetap aja harus melakukan prosesi fardu wudu yang sudah ditentukan. Arkanuhu sitatun. Jadi fardu wudu itu ada 6. Wah saya mah udah tahu bun misalnya gitu. Fardu wudu mah emang ada 6 gitu. Tapi hari ini kita belajarnya menggunakan referensi. Gitu. Ada 6, wa abbarol musonnifu bil fardihuna wa fi sholati bil arkani. Kalau sholat itu namanya rukun sholat. Kalau wudhu namanya fardu wudhu. Apa sih bedanya fardu dengan rukun? Nggak ada orang bilang fardu sholat. Orang nyebutnya rukun sholat. Atau nggak ada yang nyebut rukun wudhu. Ada namanya fardu wudhu. Begitu. Kenapa sih sebenarnya secara pengertian sama? Kecuali dalam ibadah haji ya. Rukun sama wajib itu beda. Kalau di ibadah yang lain, rukun, fardu, wajib itu semuanya sama gitu. Kenapa berbeda antara sholat dengan fardu, sholat dengan rukun, wudhu dengan fardu? Menurut Syekh Nawawi gini, li'annahu lammam tana'a tafriqu af'ali sholati kanat kahaki kotin wahidatin murokkabatin min ajzain. Kalau sholat itu seluruh rangkaian sholat adalah satu kesatuan yang tidak boleh terpisah, maka disebut rukun. Fana saba'addu ajzaiha arkanan gitu. Bihilafil wudu berbeda dengan wudu. Li'anna kulli fi'lin minhu kagos lil wajhi mustaqillun binafsihi. Kalau wudhu, setiap bagian dari pekerjaan yang kita lakukan itu dilakukan tersendiri. Misalnya membasuh muka, kita selesaikan membasuh muka dan boleh dijeda gitu. Habis basuh muka istirahat dulu misalnya gitu. Boleh gitu. Tapi kalau sholat kan tidak bisa. Makanya disebutnya begitu. Itu ya Bun ya, itu bedanya fardu sama rukun. Ada 6. Al-awwalu yang pertama adalah aniyatu niat liqaulihi berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap pekerjaan tergantung apa yang diniatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap pekerjaan tergantung apa yang menjadi niatnya. Hadis ini terekam dalam kitab Bukhari halaman nomor nomor 1 banyak sekali ya. Terus gitu ada dalam kitab Muslim, Turmudi, An-Nasai, Abu Dawud, Abu Majah, Musnad Ahmad dan sebagainya. Qolal Fasniyu menurut Imam Pasni innama tuhsabut takalifus syar'iyyatul badaniyatu aqwaluha wa af'aluha shadiratu minal mu'minina idza kanat biniyatin. Seluruh tanggung jawab yang bersifat syariat, tuntutan syariat itu akan dihisab, itu akan dihitung baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan yang muncul bagi seorang mukmin itu jika diawali dengan niat gitu. Semua harus menggunakan niat dan seluruh niat ibadah itu ujungnya selalu menggunakan lillahi ta'ala. Itu enggak ada tuh karena lillahi ta'ala itu artinya karena Allah ta'ala. Misalnya kita mau tadi sholat subuh. Usolli fardhu subhi ini mustaqbil kiblah adaan lillahi ta'ala. Semua harus karena Allah ta'ala niatnya. Gitu. Tadi seperti hadis Nabi tadi, wa inna malikul limri'in. Segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Jaza'u manawahu. Kita akan dibalas
akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. In khairon fa khairun, jika niat kita baik, maka balasannya baik. Wa in syarron fa syarrun. Jika niat kita buruk, maka balasannya juga akan menjadi buruk. Begitu. Jadi eh, sholat misalnya gitu, ya udah niatnya karena Allah saja, jangan karena manusia. Sodakoh karena Allah saja, jangan karena manusia. Kalau misalnya karena manusia, ya kita tidak akan dapat apa-apa gitu. Atau misalnya berbuat kebaikan, ya karena ingin, eh, contoh misalnya saya mau ikut ngaji lah biar dianggap soleh gitu sama orang. Nah, itu syarron, niatnya buruk, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi niat merupakan rukun dalam prosesi wudhu. Nah, yang menarik nih Bu Ibu, tadi Bunda Paradila bilang ada wudhu lahir, ada wudhu batin. Nah, ketika kita niat berwudhu, saya wudhu gitu ya kan. Nah, maka tidak hanya membersihkan diri kita secara fisik, tapi hakikatnya wudhu itu adalah membersihkan diri kita secara batin. Kita akan menghadap Allah, kita akan sholat. Sholat itu adalah komunikasi paling sakral antara seorang hamba dengan dengan Tuhannya, dengan Allah gitu bagi kita. Maka komunikasi yang sakral tadi, yang suci tadi, mesti wajib bagi seorang hamba datang menghadap Allah dalam keadaan suci, baik lahir maupun batin, gitu. Jadi ketika misalnya yang pertama, tadi yang pertama ya rukun wudhu, yang Iya. kedua, ini dulu ya niat ternyata belum selesai nih. Nanti saya bahas ya, kita bahas niat dulu. Watakunu niyatu inda awwali ghusli juz'in minal wajhi. Kapan kita mengucapkan niat? Saat basuhan pertama dari muka. Nah, kan ada sunnahnya ya kan, membasuh tangan gitu kan, kemudian kumur-kumur, kemudian hidung. Nah, niat itu ketika kita pertama kali membasuh muka. Jadi ketika membasuh muka, baik sawaun kana dzalikal awwalu min a'lal wajhi aw wasatihi aw asfalihi. Baik bagian muka bagian bawah, bagian tengah ataupun bagian atas. Ada orang misalnya saya biasa wudhu membasuh muka dari bawah dulu misalnya gitu kan. Nah, berarti ketika pertama kali air itu sampai di muka, disitulah pertama kali mengucapkan niat begitu. Begitu ya. Falau gusila juz'un minhu qablaha wajaba i'adatuhu ba'daha. Saya tuh udah niat tadi pas kumur-kumur misalnya gitu. Wajaba i'adatuhu ba'daha, maka wajib mengulanginya, eh, mengulangi apa namanya, bagian yang dibasuh tadi setelah mengucapkan niat gitu. Jadi kalau misalnya lupa niat maka wudhunya diulang karena wudhu adalah rukun gitu. Gitu. Wa kaifiyatuha, dan tata caranya sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Hismi, in kanal mutawaddi'u saliman la illata bihi. Yang tadi itu jika misalnya orang yang berwudunya dalam keadaan sehat, tidak memiliki penyakit. Kak, niatnya ketika pertama kali membasuh muka. Ayan wiya ahada salah sati umurin. Ada 3 niat. Boleh milih salah satu. Maksudnya jangan, enggak harus tiga-tiganya. Ahaduha ayan wiya rof al hadasi awit toharota anil hadasi awit toharota li solati. Nawaitul wudu'a li rof il hadasi. Betul, boleh. Nawaitul wudu'a li toharoti anil hadasi. Boleh. Nawaitul wudu'a li toharoti li solati. Boleh. Gitu. Oh saya mah selama ini li rof il hadasi aja. Enggak apa-apa gitu. Atau saya selama ini atau haroti anil hadasi boleh. Nawaitu ludu'a li rafil hadasi lillahi ta'ala gitu ya. Asani yang kedua boleh niat begini. Ayan wiya istibahatis solati. Istibahatas solati. Nawaitul wudu'a listibahatis solati. Boleh gitu. Atau fardol wudu'a wudu'i wa ada al wudu'i awil wudu'a gitu. Contohnya gini. Yang ketiga ya, yang pertama kan tadi li rofil hadasi, li toharoti ala solati gitu ya. Yang kedua listibah hati sholah. Yang ketiga
Nawaitul wudu'a li fardil wudu'i. Boleh. Nawaitul wudu'a li adail wudu'i. Boleh. Nawaitul wudu'a lil wudu'i. Boleh. Gitu. Atau saya nggak bisa bahasa Arab. Susah ngapalinnya. Bisa nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ketika sampai di muka kemudian bilang, niat saya wudhu untuk menghilangkan hadas dari tubuh saya karena Allah. Boleh. Gitu. Yang penting itu sebenarnya niat itu di dalam hati. Ini tuh kalau dalam mazhab Imam Syafi'i harus diucapkan itu untuk memperkuat niat saja gitu. Hakikatnya niat itu adalah di dalam hati begitu. Tapi kalau bisa dilafadzkan lebih bagus. Begitu. Wa in kana nahwi sobiyan au mujaddidan. Meskipun yang berwudu itu adalah anak kecil atau orang yang baru masuk Islam, mujaddid gitu. Amma sohibu doru roti kasa lisil bauli wa nahwihi fala takfihi niyatu rof'il hadasi awit toha roti anhu. Catatan nih ya, catatan. Bagi orang yang memiliki sesuatu yang bersifat madarat seperti orang yang bekser, mohon maaf ya, bekser nih bentar-bentar pipis gitu, bentar-bentar pipis gitu. Atau seumpamanya lah, atau orang yang istihadah keluar darah banyak gitu. Maka niat wudhunya adalah tidak cukup dengan rofil hadasi. Nawaitul wudu ali rofil hadasi. Karena dia tidak menghilangkan hadas. Karena hadasnya masih ada di dalam tubuhnya. Li'anna wudu'ahu mubihun la rofi'un. Jadi niatnya bagaimana? Berarti niatnya adalah listibahatis solati. Gitu. Kalau orang yang istihadoh atau orang yang contohnya bekser tadi gitu. Gitu. Jadi listibahatis solati saja. Menurut Imam Asy-Syaubari. Begitu ya Bun. Lanjutlah. Nah, yang kedua, pardunya wudhu adalah membasuh muka. Bahwa muka yang harus kena air adalah mabaina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lahyaihi wa mabaina udhunaihi. Antara sesuatu. Tempat tumbuhnya rambut di kepala. Tempat ujung gimana sih? Ujung tempat tumbuhnya rambut. Jadi di atas ini kan ada rambut ya. Jadi dari batas tempat tumbuhnya rambut gitu. Kemudian watah tamun tahalah yahi sampai bawah apa ujung ujung jenggot wama baina udunaihi dan antara ini sama telinga ya. Jadi dari telinga sampai ke bagian jenggot gitu. Itu fayajibu ghuslu zohiri hadhihi syu'ur wa batinaha ma'al basyarah. Harus kena air baik bagian luar dan bagian dalamnya. Misalnya ada jenggot, maka bagian luar jenggot. Ini jenggot di sini ya. Apa sih namanya nih yang ya brewok ya, brewok gitu. Baik bagian luar maupun bagian dalamnya harus terkena kulitnya gitu. Ma'al basyarati eh tahtaha wa in kasupat. Karena dia bagian dari wajah. Misalnya ada orang yang mukanya ditumbuhi banyak bulu tuh, maka bagian luarnya dan bagian dalamnya itu harus kena air karena dia merupakan bagian dari wajah. Bagaimana kalau misalnya tebel banget jenggotnya gitu? Labatinil kasifil khoriji anhu. Nggak mesti bagian dalamnya, bagian luarnya saja gitu. Kalau misalnya tebel banget ya, jadi susah masuknya air gitu. Wa in kasupa wajah bagos luzohirihima dunabatinihima lil masyakoh. Karena ada masakot. Jadi kalau misalnya wudhunya harus kena gitu, membutuhkan waktu lama, nanti waktu sholatnya keburu habis misalnya gitu. Maka diperbolehkan untuk membasuh bagian luarnya saja gitu. Begitu ya Bun. Terus eh, kenapa yang pertama itu adalah bagian wajah selain nanti kita akan membahas yang sunnahnya ya. Tata cara wudhu kalau lengkap sunnah dengan fardu adalah ketika kita pertama kali bismillah ya mengucapkan bismillah yang dibasuh adalah tangan, telapak tangan. Tadi saya bilang bahwa wudhu itu tidak hanya wudhu zohir, membersihkan eh, fisik tapi juga batin. Saat kita membasuh kedua tangan kita,
sebenarnya kan menghilangkan kotoran, menghilangkan bakteri. Konon katanya bakteri yang paling banyak di tubuh kita adalah tangan, karena tangan ini menyentuh apa saja. Apalagi ibu-ibu megangin duit aja kan. Itu duit dari si A, si B, si C nyampe ke tangan kita, coba hitung berapa banyak bakteri yang ada di duit gitu. Itu duit padahal banyak bakterinya, Bu, tapi ibu-ibu seneng banget kalau dikasih duit ya. Sekarang mah mintanya transfer aja ya, jangan fisik gitu. Jadi si tangan ini kan banyak banget bakteri. Nah, maka dicuci tuh dengan cara apa sih namanya, dibasuh, dicuci pertama kali wudhu. Hakikatnya adalah kita tidak hanya membersihkan tangan dari bakteri, virus, jamur dan sebagainya, dari kotoran dan sebagainya. Hakikatnya adalah kita membersihkan tangan kita dari berbagai macam dosa yang sudah pernah kita lakukan. Begitu. Hubungannya adalah ketika kita selesai wudhu, doa yang dianjurkan kita baca adalah Allahumma ja'alni minat tawabina, waj'alni minal mutatahhirina, waj'alni min ibadikas solihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang suci, orang-orang eh, yang bertaubat, dan orang-orang yang menjadi hambamu yang soleh lah gitu kira-kira. Apa sih hubungannya wudhu dengan taubat gitu? Kok kita minta doanya harus jadi orang yang taubat? Karena semestinya, sejatinya saat kita membasuh tangan, kita nih sedang membasuh dosa perbuatan buruk yang kita lakukan melalui tangan kita. Tadi subuh kita udah membasuh tangan kita nih. Maka niatkan, saya tidak akan mengulangi dosa yang saya lakukan sampai nanti ketemu zuhur. Zuhur nanti hal yang sama terus sampai ketemu asar. Akhirnya dalam 24 jam tangan kita terhindar dari sesuatu yang bisa menimbulkan dosa. Apa sih dosa yang timbul dari kedua tangan kita? Banyak. Apalagi sekarang penggunaan media sosial. Tidak lagi mengumpat, mencaci maki orang, kadang tidak lagi menggunakan mulut, tapi menggunakan tangan, gitu kan, kayak jempol. Bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu adalah harimaumu, begitu. Apalagi banyak misalnya nggak sengaja jewer anak, gitu kan, ngemplang anak, gitu, nggak sabar, gitu, akhirnya pakai kekuatan tangan lah, gitu, eh, dengan anak. Atau misalnya mencuri. Saya nggak pernah nyuri misalnya gitu. Oh enggak, nyuci baju suami di kantongnya ada duitnya. Pas ditanya, tadi lihat uang ayah enggak gitu. Enggak. Nah, yang ngambil padahal tangannya. Banyaklah dosa yang kita lakukan melalui tangan. Jadi ketika kita menghadap Allah, pastikan tangan kita suci secara fisik dan suci secara batin dengan cara mentaubati gitu. Saya taubat, pokoknya tidak akan lagi melakukan dosa dengan tangan saya. Begitu. Kemudian setelah tangan adalah kumur-kumur. Nah, kumur-kumur adalah salah satu cara membersihkan mulut kita dari kotoran, tentu saja sisa-sisa makanan. Karena kalau lagi sholat misalnya, terus ada sisa makanan nih nempel di sela-sela gigi. Nah, bingung nih mau dikeluarin apa ditelan nih. Kalau dikeluarin sayang banget soalnya tadi beli dagingnya mahal gitu. Ditelan nih sama ibu-ibu. Nah, sholatnya batal, Bu, karena nggak boleh ya sholat makan. Nah, maka harus dibersihkan tuh sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita. Itu secara fisik. Secara batin adalah sebenarnya kita membersihkan mulut kita, bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan menggunakan mulut. Dosa apa saja yang keluar dari mulut? Wah, tentu saja banyak sekali. Gibah, paling seneng kan ya ibu-ibu mah ngomongin orang. Wah, itu tuh hobi, kebiasaan. Kemudian apalagi caci maki gitu kan, marah-marah yang keluar lewat mulut kita. Nah, itu tuh sebenarnya kalau kita eh, apa namanya, meyakini bahwa wudhu itu membersihkan secara batin, seharusnya kita sebagai orang mukmin yang sudah melakukan wudhu bertahun-tahun gitu, seharusnya tidak ada lagi yang begitu. Tidak ada lagi kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Karena setiap waktu dibersihkan gitu. Begitu. Kemudian setelah itu, setelah mulut dan dosa yang diakibatkan oleh mulut ini banyak sekali ya.
dampaknya luar biasa. Bahkan di Al-Quran itu ada satu surat Al-Lumazah ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang senang mengumpat dan menyakiti orang lain menggunakan mulutnya. Begitu. Wail, merugikan orang lain. Dan kita ketika wudhu ingat kita insapi, kita taubati bahwa mudah-mudahan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, aku yakinkan diriku, mulutku ini hanya untuk berzikir dan bersyukur atas segala nikmatmu. Kan doanya begitu ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Kalau tangan tadi, Allahumma hfad yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari segala macam maksiat. Begitu. Begitu. Nah, kemudian setelah itu hidung. Hidung juga sama saat kita memasukkan air ke dalam hidung, maka tidak hanya membersihkan hidung secara fisik, tapi kita niatkan kita juga mensucikan hidung kita dari berbagai macam kotoran dosa. Apa aja dosa yang dimunculkan dari hidung? Apa ya? Banyak. Misalnya mencium sesuatu yang tidak seharusnya dicium. Gitu ya. Yang halal dicium itu kan suami sendiri gitu. Tiba-tiba pengen nyium suami orang, nah itu nggak boleh ya, itu dosa gitu, nggak boleh. Nah kita niatkan hidung kita. Atau ibu-ibu mah kadang udah tahu itu tai kucing itu tai kucing, masih aja dicium. Ini tai kucing bukan sih misalnya gitu. Nggak ding bohong bu bercanda itu mah enggak. Jadi kita membersihkan hidung kita dari berbagai macam dosa. Kemudian fardu wudhu yang ketiga, asalisu goslul yadaini ma'al mirfaqo ini. Ma'a ya, membasuh, mencuci kedua tangan sampai, bukan sampai, beserta kedua siku. Jadi bukan sampai ke siku ya, tapi dengan siku. Jadi sikunya harus dicuci dan harus ditekuk gitu ya. Karena ini kan ada lipatan-lipatan di siku yang harus juga terkena air wudhu. Au qadrihima ingda faqdihima. Atau misalnya seukuran siku. Kalau misalnya dia cacat misalnya gitu ya. Jadi eh, apa namanya membasuh tangan harus sampai siku. Nah, bagi ibu-ibu yang kadang punya bajunya yang tidak bisa dilipat sampai siku. Gitu. Ada kadang kan susah tuh. Jadi ada udah wudhunya sampai dia kena air itu. Berarti wudhunya tidak sah ibu-ibu. Harus sampai siku. Jadi mulai sekarang disortir, pilih baju-baju yang harus sampai kena siku. Kalau kalau misalnya yang tidak sampai, pakainya lagi haid saja begitu. Saya biasanya begitu. Kalau lagi haid baru tuh pakai baju yang eh, nggak sampai siku gitu. Karena percuma wudhu kita nanti tidak sah kalau tidak sampai siku. Begitu. Ya, itu fardu wudhu yang kedua. Faidahnya apa sih gitu? Faidahnya adalah sama membersihkan kotoran kotoran yang ada di tangan secara fisik maupun secara batin. Tadi saya bilang bahwa banyak sekali dosa yang ditimbulkan oleh kita dari tangan gitu. Gitu. Lanjut ya. Yang keempat, rukun fardu wudhu yang keempat. Mashu syai'in minar ro'si. Mengusap. Kalau goslun tadi mencuci. Kalau muka itu goslun, harus ada air yang sampai. Kalau tangan tadi goslun, mencuci, kena air. Kalau mashun itu mengusap, beda ya. Mashu syai'in minar ro'si. Jadi kalau kepala itu diusap, jangan dicuci. Cuci keramas namanya. Jadi kalau kepala mah cukup diusap. Bagian kecil dari rambut bagian dari kepala, maaf, bukan rambut. Bagian dari kepala diusap saja menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau misalnya ibu-ibu pergi ke Mekah gitu ada orang yang wudhu yang sampai semuanya harus kena, nah itu beda mazhab. Kita bicaranya adalah mazhab Imam Syafi'i. Bagian kecil dari kepala gitu, bukan rambut. Karena nanti kalau orang botak bingung, wudhunya kok saya nggak punya rambut gitu kan. Nah, maka bagiannya dari kepala, bukan
dari rambut. Walau ba'di sya'rotin au qadriha minal basyaroti. Meskipun hanya bagian dari eh, bagian rambut yang diusap atau ukurannya dari kulit gitu. Wa syartu sya'ril mamsuhi alla yakhruja an haddir ro'si min jihati nuzulihi min ayyi janibin kana walau muddatan. Nah, bagian kepala yang diusap adalah kan tadi boleh tuh rambutnya doang yang diusap, tapi adalah bagian rambut yang tidak keluar dari batas kepala gitu. Kan ini kepala nih sampai sini. Ibu-ibu rambutnya panjang sampai ke pantat. Maka yang harus diusap adalah rambut di tempat kepala. Bukan yang di bagian pantat tadi. Kan katanya bagian kecil ya. Udah diusap misalnya rambutnya doang. Nah itu tidak sah. Harus di tempat tumbuhnya rambut. Berarti harus di bagian kepala gitu. Dari sini sampai ke apa tuh namanya atas leher. Begitu. Kalau misalnya wudhu di tempat umum yang ini kalau buka kerudung kelihatan aurat. Nah maka boleh kan diusap. Kita ambil air kemudian masukkan ke dalam kerudung. Diusap bagian belakang. Bukan rambut yang terurai setelah leher gitu. Tapi di bagian kepala. Gitu yang ngerti ya Bun ya. Pokoknya begitulah. Nah, ini penting. Kenapa sih bagian dari kepala kita harus diusap? Nah, karena bagian-bagian banyak sekali perbuatan dosa yang dilakukan munculnya dari kepala, munculnya dari pikiran, munculnya dari otak. Berpikir negatif itu munculnya dari kepala. Maka setiap wudhu tuh kita usap. Mengusap kepala tidak hanya membersihkan apa filosofinya, karena filosofi mengusap kepala adalah hakikatnya membuang semua pikiran negatif yang ada di dalam kepala kita. Berburuk sangka itu munculnya dari kepala, dari otak, dari pikiran. Kemudian keinginan untuk mencederai orang, gitu kan? Keinginan untuk melukai orang. Gitu. Bahkan yang keluar dari mulut kita berupa perkataan yang tidak baik, itu kan sebenarnya muncul dari pikiran yang tidak baik, dari pikiran yang negatif. Jadi ketika kita berwudu itu, ketika membasuh kepala, maka hakikatnya kita adalah membersihkan tuh semua yang negatif yang ada di dalam kepala kita. Tidak ada lagi tuh buruk sangka sama orang, suuzon kayak gitu kan. Kemudian apalagi tuh eh, yang ada di kepala sombong kayak gitu. Sombong itu kan adanya di dalam kepala, merasa dirinya paling baik, merasa paling soleh gitu kan. Baru ngaji beberapa kali udah ngerasa paling soleh. Nah itu yang paling susah. Maka membasuh kepala hakikatnya adalah membasuh yang negatif yang ada. Indah banget deh pokoknya kalau kita selesai wudhu, kita niatkan semua dibersihkan, tidak akan lagi diulangi gitu. Minat tawwabina tadi masuk dalam kelompok orang-orang yang tobat. Maka sejatinya orang-orang yang selesai wudhu, kemudian selesai sholat akan memiliki vibes yang lebih positif dibandingkan sebelumnya. Gitu. Jadi wudhu itu tidak hanya kecepak-kecepak, cuci ini, udah selesai. Nggak begitu. Wudhu itu punya nilai filosofi untuk membersihkan diri kita secara lahir maupun secara batin. Begitu. Kemudian sunnahnya kan setelah membasuh kepala, kemudian membasuh telinga ya. Nah, ini telinga penting. Kenapa harus dicuci? Sebenarnya kan telinga mah kalau ngebersihin kotoran harus ke THT ya. Kita hanya membersihkan bagian luarnya saja gitu. Hakikatnya kan kita membersihkan telinga kita dari sesuatu yang tidak seharusnya kita dengar. Kalau ada orang yang udah mulai ngomongin orang misalnya gitu, yuk menjauh, yuk ganti topik gitu. Supaya apa? Supaya telinga kita terhindar dari sesuatu yang tidak seharusnya kita dengar. Nggak dengar tetangga berantem, udah ngejauh gitu. Ini kan enggak, tetangganya berantem sampai nempel-nempelin kuping gitu kan. Ih, mereka berantem karena apa ya gitu kan. Ngapain? Kepo banget gitu kan. Kadang-kadang begitu. Jadi, yuk telinga kita dititipkan oleh Allah sebagai alat pendengaran yang luar biasa. Kita eh,
cuci setiap hari, tidak hanya secara fisik kita bersihkan, tapi secara batin, jadikan telinga kita mendengar yang seharusnya kita dengar saja. Gitu. Tidak harus gunakan untuk mendengar sesuatu yang tidak mesti kita dengar. Begitu. Gitu. Kemudian bagaimana nih kalau misalnya ada rambut tumbuh di kuping? Nah, itu harus diusap ya. Harus diusap tuh rambutnya. Ada kan orang-orang yang namanya apa ya? Saya lupa tuh. Ada orang yang keluar ada rambut numbuh di telinganya. Itu harus diusap gitu. Yang kelima, rukun wudhu adalah goslur rijlaini ma'al ka'baini. Mencuci. Ingat ya, kalau kepala tadi membasuh, kaki goslun. Goslun mencuci kedua kaki serta kedua mata kaki. Berarti sampai kedua mata kakinya juga dicuci gitu. Nah, yang keenam, at-tartib fi af'alihi sittatil madhkurati. Adalah tertib dalam melaksanakan 6 tadi yang sudah disebutkan. 4, minha binasil kitab, yang 4 ada dalam Al-Quran, wa wahidun bisunnah, wa huwa an-niat. Yang satunya adalah niat, dan yang satunya lagi adalah tertib. Kalau misalnya dalam kondisi darurat tidak ada air, susah sekali mendapatkan air, maka bunda-bunda boleh wudhunya hanya 4 anggota wudhu saja. Tadi muka, kemudian tangan, kepala, kaki. Nah, itu yang pardunya saja. Diawali dengan niat dan terakhirnya adalah tartib. Tartib itu tidak boleh, tartib itu harus berurutan. Misalnya ada orang wudhu tangan apa kepala dulu tuh, baru kemudian muka. Nah, nggak boleh. Harus tartib berurutan. Nah, wa wajhu dilalatil kitabi alaihi huwa kaunuhu ta'ala dzakara mamsuhan baina magsulatin fi qoulihi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini kita belajarnya agak dalam. Maka cucilah. Tadi goslun, igsilu itu cuci. Wujuhakum, muka, wa aidiakum, dan tangan. Oke, berarti muka sama tangan itu dicuci. Ilal marofik sampai ke siku. Wamsahu, maka usaplah. Biruusikum, kepala. Jadi kalau kepala diusap, ini berdasarkan firman Allah. Wa arjulakum, arjula, ingat nih, ini bacanya arjula. Kalau misalnya dia kaki ini diusap, harusnya wa arjuli. Karena di sini biru usik kasroh. Ini dalam ilmu nahu namanya. Jadi arjulakum dibacanya fathah nih. Arjula. Lamnya dibaca fathah. Karena dia maktuf kepada wujuha. Kalau muka itu dicuci, berarti kaki juga dicuci. Gitu. Kalau misalnya kaki dibasuh doang diusap itu harusnya wa arjulikum karena maktufnya ke wamsahu biruusikum. Kira-kira gitulah kalau dalam ilmu nahu. Jadi yang diusap itu hanya kepala, sisanya adalah dicuci gitu. Diguyur gitu ya. Nah, ini juga wahwa munazzalun bilughatil arabi. Ini kan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, eh bi nati qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga senada dengan dengan sabda Nabi Muhammad fi hajjatil wada pada saat haji wada ketika berkata gini, abda'u bis sofa ambil marwah, abda'u bima bada Allah bihi. Aku memulai dari bukit sofa, bukan dari bukit marwah gitu kan. Artinya harus tertib dari sofa dulu ke marwah gitu. Ibda'u bima bada Allah. Mulailah segala macam ibadah dengan apa yang sudah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tartib. Mendahulukan yang harus didahulukan, mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Filosofi dari tartib ini sebenarnya adalah budaya ngantri gitu. Kita lakukan, kita belajar mendahulukan apa yang harus didahulukan, mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Profesional itu dari tartib. Mengerjakan yang harus dikerjakan dulu.
mengakhirkan yang harus diakhirkan gitu. Jadi eh, orang yang wudhunya benar, tartib itu mesti sebenarnya hidupnya teratur, rapih, nggak ada kerjaan yang tertinggal, tidak ada yang namanya apa sih namanya deadline dan sebagainya gitu. Kalau wudhunya benar, karena memahami tartib itu adalah begitu. Begitu Bun, itu wudhu. Jadi wudhu itu tidak hanya membersihkan kita secara fisik, kita bersihkan diri kita secara batin. Karena apa? Karena ini untuk syarat sahnya sholat. Kita menghadap Allah yang sudah menciptakan kita, mengatur hidup kita, memberi rezeki kita, memberi jodoh kita, mengatur seluruh kehidupan kita. Maka kita mau ketemu pejabat aja kita malu kalau berpenampilan buruk. Kayak kita mau ketemu siapa ya, bupati misalnya gitu. Pasti kita mandi, kita bebersih, kita sikat gigi, mah misalnya gitu. Kita berpenampilan menarik. Nah ini mau ketemu Allah, maka bersihkan diri kita secara lahir dan secara batin. Jangan sampai kita ketika sedang sholat kemudian ingat kata-kata orang yang menyakitkan kita, terus lagi sholat nih, "Ih, tadi sakit banget ya hati saya." Nah itu berarti sholatnya hanya bersih secara fisik, tidak secara batin. Bukankah saat kita membasuh kepala, kita juga menghilangkan semua yang negatif di dalam tubuh kita, termasuk perlakuan orang yang tidak menyenangkan. Udah dilupain aja, diusap, diusap dari kepala kita, dari tubuh kita dihilangkan, karena kita mau menghadap Allah. Begitu Bun. Nah sekarang, ini sampai jam berapa Bunda Faradila? Maksimal sampai jam 7 Umi. Kalau Jam mau 7. ada yang Dikit lagi ya, saya ringkas. ya, Kemudian sunnah-sunnahnya wudhu ada 10. Yang pertama membaca bismillah. Paling minimal bismillah. Lengkapnya adalah bismillahirrohmanirrohim. Fa in tarokat tasmiyata awwaluhu atabiha fi asnaihi. Kalau lagi mulai wudhu lupa nih baca bismillah, ingat-ingat pas lagi cuci kepala, basuh kepala. Nah, boleh tuh setelah niat baru kemudian bismillah gitu. Kalau udahan, kalau ingetnya pas udah selesai nih, selesai kaki, ih lupa tadi nggak baca Bismillah gitu. Nggak mesti diulang wudhunya dan nggak usah lagi baca Bismillah. Orang udah selesai begitu. Kemudian yang kedua, mencuci apa sih, telapak tangan ya. Tuh. Kemudian sunnahnya nih. Kemudian yang ketiga madmadoh. Madmadoh itu kumur-kumur. Itu sunnah. Kemudian yang keempat istinsyak ba'dal madmadoh, memasukkan air ke dalam hidung. Jadi bukan nyuci hidung ya, memasukkan air. Jadi airnya dihisap gitu, dimasukkan air ke dalam hidung begitu. Kemudian sunnahnya lagi adalah mashu jami'ir rosi, mengusap seluruh rambut. Kan tadi kalau pardunya mengusap sebagian kecil, tapi kalau ngusap semuanya itu sunnah gitu. Wa mashu jami'il uzunaini zohirihima wa batinihima bima'in jadidin. Kemudian mengusap seluruh telinga. Telinga itu sunnah ya. Oke. Kemudian apalagi sunnahnya? Wa tahlilul lahyaitil kasati. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Di sela-sela tuh di sunnahnya. Dicucinya di sela-sela. Sela-sela ya di apa sih? Di paut gitu. Di paut. Kemudian wa takhlilu asobi ilyadaini warijlaini, menyela-nyela jari nih, jari-jari tangan dan jari-jari kaki begitu. Kemudian apalagi sunnahnya taqdimul yumna min yadaihi warijlaihi alal yusra minhuma, mendahulukan mencuci bagian kanan dari tangan dan kaki, kemudian mengakhirkan yang kiri gitu. Kemudian watoharotu salasan. Dicuci 3 kali, kanan kiri, kanan kiri gitu ya. 3 kali. Kenapa sih harus 3 kali? Khawatir pada basuhan yang pertama air tidak datang merata ke seluruh anggota wudhu. Maka diulang kedua kali. Takutnya air tidak datang. Jadi diulang sebanyak 3 kali itu.
Wal mualatu dan harus dilakukan secara kontinu gitu ya. Tadi tartib tadi gitu. Bit tatabu dengan eh, berurutan begitu. Tidak boleh tumpang tindih. Nah, itu yang sunnah wudhu terakhir yang membatalkan wudhu ada 5. Alladzi yang kudu, yang membatalkan wudhu. Pertama, ma khoroja min ahadis sabilaini. Ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Kubul dan dubur. Kemaluan dan anus lah gitu ya. Baik yang keluarnya itu sesuatu yang biasa keluar, seperti kotoran, atau kadang-kadang misalnya darah gitu. Atau misalnya yang keluarnya tidak sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak biasa keluar, seperti darah atau batu misalnya. Orang yang kena ginjal tuh kan, tiba-tiba keluar batu tuh. Nah, itu batal wudunya gitu. Baik bersifat najis ataupun suci. Misalnya yang keluar, mohon maaf, kadudin, belatung gitu. Ada belatung tuh keluar. Atau cacing tuh, cacing kermi, nah keluar. Nah, itu tetap batal wudunya. Ilal mania, kecuali air mani yang keluar karena mimpinya orang yang wudhu. Misal orang yang wudhu duduk, duduk kan boleh ya, tidur tuh, dia tidak batal wudhunya. Kemudian mimpi di duduknya itu, mimpi keluar mani, keluar sampai keluar mani gitu. Nah, itu tidak batal. Gitu ya. Itu yang membatalkan wudhu keluar. Yang kedua, an-naum, tidur. Ala goiri hayatil mutamakin. Nah, biasanya kalau habis sholat tahajud, nunggu subuh, duduk gitu ya. Duduknya tapi mutamakin, pantatnya tetap tegar di atas, apa namanya, di atas sejadah ya. Tidak belak-belok, tidak goyang-goyang. Nah, itu nggak batal wudhunya. Wasalisu, yang ketiga, hilang akal. Gila misalnya ya, atau karena sakit, atau karena mabuk gitu, atau karena ayan, maka wudunya batal. Yang keempat, lamsur rojulil mar'atal ajnabiyata goirol mahrumi walau maitatan. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan asing yang bukan mahrom, meskipun dalam keadaan mayat. Punya wudu, laki-laki punya wudu, megang mayat perempuan, nah itu tetap batal. Nah, wal muradu birrojuli wal mar'ati dzakarun wa unsa balagun hadas syahwati urfan. Yang bisa menimbulkan syahwat gitu. Dan yang disebut dengan mahram adalah orang yang haram dinikahi karena keturunan atau karena persusuan, disusui atau karena sebab dia jadi mertua. Itu mahram yang haram dinikahi. Kalau suami sama istri itu batal karena istri atau suami kita mahram karena kan boleh dinikahi, boleh menikah. Yang disebut mahram adalah orang yang haram dinikahi karena keturunan. Contohnya anak itu enggak batal karena mahram karena keturunan atau cucu gitu kan. Aurodoin atau karena disusui. Ada bayi disusui nih bukan ibu kandungnya tapi disusui itu. Maka kalau bayinya laki-laki maka dengan si ibu susunya tidak batal karena haram dinikahi. Atau karena jadi mertua sama mertua itu nggak batal. Kenapa? Karena haram nikah sama mertua gitu. Kalau sama anaknya mah batal karena boleh nikah sama anaknya mah gitu kan. Gitu. Itu namanya mahram gitu. Yang kelima, yang membatalkan wudhu, masuk farjil adami bibatinil kafi minapsihi au goirihi. Memegang parji, kemaluan bangsa Adam dengan menggunakan telapak dalam ya. Telapak tangan bagian dalam. Punya sendiri atau punya orang lain, punya anaknya misalnya gitu, tetap batal wudhunya. Itu yang membatalkan wudhu. Kayaknya cukup ya. Jadi sunahnya wudhu tadi ada berapa? Nanti ujian loh ibu-ibu. Saya tanya. Yang membatalkan tadi ada 5, pardunya ada 6. Gitu ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Bunda Faradila. Masya Allah, barakallah, luar biasa. Menambah hasanah kita pada kesempatan pagi hari ini banyak juga hal-hal yang belum saya ketahui ya, Masya Allah. Jadi pentingnya ngaji itu walaupun kita
waktu masih kecil gitu ya sudah paham mengenai wudhu, tata cara wudhu seperti apa, hal-hal yang membatalkan wudhu. Tapi ketika diulas lagi gitu, ternyata ada hal-hal baru yang kita belum tahu gitu. Masya Allah. Ya, teman-teman, bagaimana kiranya ada yang ditanyakan? Silahkan ya, saya buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu kepada teman-teman. Yuk, silahkan on mic. Ya, siapa nih yang mau bertanya? Raise hand boleh. Irma. Ya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bunda Irma. Ya, Izin bertanya Umi, mau tahu gimana caranya wudhu kalau pakai gayung? Kan suka ada tuh di tempat-tempat umum ya, ya wudhunya nggak pakai keran tapi pakai gayung. Masih belum paham gimana cara wudhu pakai gayung, Umi. pakai gayung. Nabi dulu padahal wudhunya pakai gayung ya, nggak ada keran dulu zaman Nabi. Oh, Kalau di dulu kan ada kolam gitu ya Umi, wudhu Heeh. bisa langsung di kolam gitu. Mm-mm. Air kalau dulu kalau sekarang kan di rumah suka ada yang pakai gayung, ada keran. Gimana tata cara wudhu kalau misalkan pakai gayung? Pakai gayung itu berarti kan misal kita ambil nih gayung pakai air gitu. Terus untuk apa tuh namanya? Untuk membasuh telapak tangan ya tinggal dituang ke tangan sebelah kiri, gayungnya disimpan, baru kita eh, telapak tangannya di apa sih namanya nih diusap-usap gitu. Terus kalau apa namanya membasuh apa sih namanya kumur-kumur ya tinggal ambil gitu terus tuang ke tangan kumur-kumur gitu aja Bun, sama aja gitu. Nggak langsung dari gayung ke mulut ya? Kalau Atau ke mulut, enggak takut keminum itu mah. tapi emang harus ke tangan dulu gitu, Bun. Ya ke Um, tangan dulu. Ke tangan dulu baru ke mulut ke kalau kanan ke muka ke- juga pakai ke tangan dulu. Kalau ke muka mah bisa langsung Bun, kalau ke muka kan bisa langsung gitu. Tapi satu ke muka kan satunya lagi mengusap gitu. Bisa, oh iya, nggak apa-apa gitu. Gitu. Ada Ternyata prinsipnya yang katanya penting nggak air boleh, harus sampai ke tangan dulu airnya gitu. Oh, tapi boleh ya, Bu? boleh gitu. Kalau tangan dari sini berarti ya, Mm-mm. diguyurnya dari jari terus sampai siku. Mm-mm. Oh iya, Sampai situ. Alhamdulillah. Makasih Ya, sama-sama Bun. ya zaman dulu belum ada keran ya, Mi ya. Iya, Hmm, zaman dulu nggak ada kan. ada sih keran, cuma kalau di mertua kan masih pakai gayung, belum bikin keran gitu. Hmm. Kadang kalau kalau apa tempat itunya eh, berapa 1 meter kali 1 meter ya kalau boleh di Itulah ya. pulang. Ya, 216 liter kalau nggak salah. Kadang langsung diambil airnya gitu, kadang pakai gayung gitu. Ya, Buat ngajarin anak-anak sih sebenarnya belum belum hafal gitu. iya. Mau Bun, pakai keran ya, ya. Kalau apa saya pernah juga itu nggak ada keran ya di mana ya waktu itu. Jadi gayung apa ada wadah gitu ya, ada wadah kasih wadah besar atau ember lah gitu ya. Lalu di bawahnya tuh dilubangin gitu. Jadi Hmm, di situ Mm-mm. udah enak. nggak repot ya, jadi nyiduk gayung. Nah, kalau di mana ya waktu itu saya pernah gitu kan, jadi pakai ember gitu ya. Nah, itu ada lubangnya di ember itu, jadi airnya tuh ngalir sendiri kayak pancuran air mandi, air pancuran gitu ya. Udah enak kayak gitu ya, wudhunya. Mungkin bisa itu Teh Irma. Iya, boleh terjawab ya Teh Irma. Oh, ini ada dari chat Umi dibaca ini. Bunda Yeti. Izin tanya bagaimana menjaga wudhu ketika haid. Pernah mendengar ini. eh Kan kalau wudhu itu menjaga kita dari
hadas kecil ya, menghilangkan hadas kecil. Kalau lagi haid kita kan punya hadas besar ya. Hadas besar yang bisa hilang nanti setelah mandi. Hadas kecil bisa hilang karena wudhu. Hadas besar hilang karena mandi. Jadi kalau mau wudhu ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kan tujuan wudhu itu untuk sholat gitu kan. Untuk baca Quran gitu. Tapi kalau orang-orang yang terbiasa menjaga wudhu nih. Orang-orang. Ada orang yang kalau wudhu kayak batal, dia wudhu batal, wudhu lagi gitu. Nah, ketika dia haid biasanya tuh karena nggak betah tuh karena dia biasa berwudhu, begitu wudhu aja nggak apa-apa karena menjaga kebiasaan baiknya itu gitu. Terkecuali. Tapi kalau yang kayak yang kita itu mau wudhu ya, mau ngaji gitu, kan kita nggak boleh sholat lagi haid, kita juga nggak boleh ngaji gitu. Gitu. Tapi kalau tujuannya untuk membersihkan diri saja sih nggak apa-apa, nggak ada dosanya dan nggak ada salahnya pokoknya. Gitu ya, Bunda Yeti. Iya, semoga terjawab ya, Teh Haryanti. Ada Bunda Yeti, ini mau Ada bertanya. Bunda Novi nih. Iya, Bagaimana tata cara wudhu di tempat umum yang terbuka? Ini dilema ya bagi kita nih. Eh, yang pertama sih harusnya cari tempat wudhu yang memang untuk perempuan ya. Tapi kalau ada laki-laki, sebisa-bisa kita aja lah supaya tidak terlihat oleh laki-laki gitu kan. Kalau tangan, mulut, hidung itu kan nggak apa-apa. Muka masih bisa kan ya, nggak usah lepas kerudung, bisa. Paling tangan ya. iya Umi. Kadang wudhunya juga kalau terbuka gitu, saya biasanya di kamar mandi, Mi. Kalau bisa di kamar mandi boleh tuh. Iya, semoga terjawab ya. Ada Umi Yeti nih, dicuci 3 kali itu kanan 3 kali dulu atau sekaligus, Mi, katanya. Kanan kiri. Eh, Dulu. 3 kali baru kiri, 3 kali atau kanan kiri gitu. Ini saya juga belum terlalu ngerti ya, tapi logikanya adalah intinya 3 kali itu boleh, boleh sih kanan. Ini kalau salah, saya salah, tolong luruskan ya. Jadi prinsipnya itu gini, yang penting untuk yang kedua itu kita memastikan supaya air sampai ke anggota wudhu, begitu. Biasanya sih kanan 3 kali, kiri 3 kali gitu ya. Iya, biasa. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, begitu. Tapi kalau dalam kondisi air yang tidak banyak, kanan dulu baru kiri. Khawatirnya air habis untuk yang kanan saja. Mau basuh yang kiri airnya udah keburu habis. Kecuali darurat ya. Gitu. Tapi kalau yang normal airnya banyak ya kanan 3 kali baru kiri 3 kali. Kecuali dalam kondisi tidak ada air. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Begitu. Gitu ya Bun ya. Iya, semoga terjawab. Ini ada dari Bunda Ruri. Assalamualaikum, izin bertanya, sahkah wudhu saya jika sisa make up masih menempel, Umi, setelah dibasuh air wudhu? Nah, ini dilematis ya, Mi ya, kalau pakai make up itu. Kalau make upnya tidak waterproof ya, waterproof itu nggak apa-apa. Miss Ruri ini teman saya. Nggak apa-apa kalau make up biasa aja. Tapi kalau yang sudah waterproof, nah itu yang nggak boleh gitu. Atau sulam-sulam gitu tuh, itu menghalangi sampainya air ke dalam anggota wudhu. Nah itu yang nggak boleh. Kalau yang tidak waterproof kan yang waterproof tuh biasanya maskara ya. Iya, Kemudian apalagi tuh lipstick gitu ya. waterproof. Nah, itu. Pokoknya kalau tidak yang waterproof nggak apa-apa. Tapi kalau udah waterproof itu yang menghalangi air maka wudhunya tidak sah. Hmm. Tuh. Baik, Umi, terima kasih. Oke. Ada lagi. Mi, boleh tanya ya, Mi ya, saya Mi. Enggak. Misalnya nih dalam kondisi wudhu gitu, mungkin teman-teman juga sama ya, ada yang mau tanya.
pertanyaannya, ketika kita sudah dalam kondisi wudhu, nah kan alas kakinya kita buka gitu ya. Nah, ketika masuk masjid kita nginjek tai ayam misalnya, Mi. Nah, apakah itu wudhunya batal gitu ya? Atau diulang lagi wudhunya? Apakah hanya dicuci saja, dibilas saja gitu, Mi? Itu dicuci saja karena dia tidak membatalkan wudhu ya, gitu. Dicuci saja karena dia bukan hadas yang keluar dari dalam. Itu hadas yang najis yang ada di luar tubuh kita. Saja, tidak usah diulangi wudhunya. Cuci saja. Baik, boleh silahkan teman-teman. Jadi Mi, fardu wudhu tadi ada 6 ya teman-teman. Niat, terus membasuh wajah, terus membasuh, mencuci kedua tangan sampai siku. Jadi Mi, kalau kedua tangan tuh dari siku dulu ya Mi ya? Dari sini dulu ya, sampai siku gitu. Dari tangan dulu baru ke siku. Dari sini sampai siku ini ya. Ya. Oh. Lalu mengusap sebagian kepala, boleh yang di sini, boleh yang di sini, dan di belakang gini boleh ya Mi ya. Ya. Lalu membasuh kedua kaki, mencuci kaki sampai mata kaki. Lalu yang keenam tertib. Jadi ketika kita niat wudhu, misalnya tiba-tiba ada air banyak di kolam renang, langsung nyemplung, nama itu wudhu gitu ya. Fil hadasi itu nggak boleh ya. Jadi kita harus tertib walaupun segitu air banyak. Jadi niatnya itu dibaca pada saat kita membasuh muka ya Mia, bukan pada saat kita mencuci telapak kedua tangan itu ya Mia. Ya. Begitu kan Mi. Lalu teman-teman silahkan ya kalau ada yang ditanyakan. Nah kadang juga nih ada yang pahamnya tuh ketika udah sholat nih Mi ya, udah sholat udah sholat wajib gitu ya. Habis sholat wajib kita kan mau sholat sunnah sama suami gitu ya, mau berjamaah. Nah ketika setelah sholat wajib kadang tuh ada yang berfaham, ada yang punya pemahaman bahwa oh nggak batal suami istri kalau misalnya ketika habis sholat langsung salaman, langsung aja sholat sunnah. Ada juga yang kayak gitu ya itu. Boleh ya? Nggak boleh ya Mi sebenarnya ya. Iya, jadi Wow. selesaikan dulu sholat wajib dan sholat sunnahnya, ketika berjamaah langsung boleh salaman gitu. Silakan lagi teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Adakah? Ini ada, Masya Allah, saya mau sapa dulu nih. Ada siapa nih? Oh ini. Ada Teh Haryanti, ada Mam Santi, Masya Allah, ada Teh Ira. Silahkan ya, ada Teh Yayu, boleh teman-teman ditanyakan jika ada yang belum jelas. Seperti yang kita tahu, kita sebenarnya sudah pernah belajar juga ya untuk kajian tentang wudhu. Tapi kan ketika diulas kembali gitu, ada hal-hal yang baru yang belum kita ketahui. Jadi menambah pemahaman kita, menambah hasanah kita yang insya Allah bisa dipraktikkan nanti dalam kegiatan sehari-hari, dalam dalam wudhu kita nanti. Ada Bu Bidan Rere nih, ada yang mau ditanyakan Bu Bidan? Oh. Masya Allah. Baik Umi, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Kita tutup aja mungkin ya dengan doa ya Mi. Boleh Umi? Oh ini, jintanya ada lagi. Membaca niatnya kapan? Nah, ya tadi itu ya Mi ya. Membaca niatnya itu ketika mau membasuh membasuh wajah ya Mi ya. Ya. Niatnya ketika membasuh wajah. Jadi Bismillah, kita cuci tangan gitu ya, cuci tangan, terus kumur-kumur, basuh hidung. Kadang tuh Mi kalau misalnya pertama kali air sampai ke muka itu. Menghirup air ya, menghirup air, bukan menghirup, apa sih Mi? Kalau hidung tuh ya istinsak. Itu kadang agak ini juga, kadang saya suka ini aja gitu.
Iya, itu ya Teh Haryanti. Jadi membaca niatnya ketika mau membasuh wajah itu seperti itu. Jadi penting juga teman-teman untuk bisa hafal doa-doanya dalam ya. Boleh silahkan. Nah nih, silahkan. Mau bertanya langsung sama Umi? Oh tidak. Iya, Insya Allah. Apa sih? Banyak iklan. Jadi Umi Hajian ini guru saya gitu. Beliau juga setiap Sabtu ba'da subuh insya Allah rutin mengadakan kajian virtual seperti ini teman-teman gitu. Teman-teman bisa ikut belajar juga bareng Umi Haji Hani. Ya, kedengeran kan ya Umi suara saya Mi? Ya, Boleh Mi, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup ya kajian pada kesempatan hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Umi Haji Hani. Tafadhol eh, Umi. ya Bunda-Bunda minta diaminkan doa kita bersama. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah mengabulkan doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم اجعل يومنا هذا صلاحا وآخره نجاحا. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك بالخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا تقبل دعاءنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah berkahi pertemuan pada kesempatan hari ini. Insya Allah terima kasih jazakallahu khair kepada Umi Ajiani dan teman-teman semua ya yang telah menyempatkan waktunya pada kesempatan hari ini. Boleh ya teman-teman kita foto bersama. Boleh dibuka kameranya. Ya, saya screenshot galeri. Sebentar. Jika memungkinkan boleh kita foto. Oke. 1, 2. Sudah siap? Ini ada 2 ini soalnya. Bentar ya. Senyum ya teman-teman. Insya Allah. 1, 2, 3.
Bentar ya. Oke, saya save dulu. Oke, satu lagi. Ini yang di layar 2. Nah, alhamdulillah. 1, 2. Oke. Nah, nanti saya share ke dia, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang belum tahu, nih saya ulas sedikit ya di sini. Teman-teman yang belum tahu, untuk kajian Janata ini adalah kajian belajar para muslim-muslimah yang insya Allah diadakan setiap secara berkala, ya. Khususnya teman-teman bisa belajar di sini bagaimana penerapan nilai-nilai Al-Quran. Kita tahu tentang sabar, sholat, ikhlas, syukur. Insya Allah hal-hal yang biasa kita ketahui tersebut kita ajarkan di Janata metode-metodenya, sehingga teman-teman, seperti kata Rasulullah gitu ya, Rasulullah bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak kita gitu. Dan insya Allah bagaimana untuk menyempurnakan akhlak kita dengan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran gitu ya. Kita sudah baca, kita sudah tadabbur, tapi bagaimana untuk penerapannya? Nah, itu insya Allah akan dibahas di kelas Janata. Teman-teman bisa menghubungi saya untuk informasi selengkapnya. Bagi teman-teman yang sudah belajar di Janata, tentunya juga sudah memahami bagaimana Al-Quran itu gitu tidak hanya dibaca tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu adalah nilai yang tertinggi untuk pengamalan Al-Quran. Seperti di surat Al-Jumu'ah ya, surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 5, saya bacakan artinya. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka kitab suci Taurat, kemudian mereka tiada menunaikannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar lagi tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tiada memberi petunjuk bagi kaum yang zolim. Jadi teman-teman, perumpamaan kita menuntut ilmu ketika kita sudah paham, kita sudah belajar, sering mengkaji, tapi ilmu tersebut hanya nempel saja di kepala, tidak menetes ke hati, dan tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Allah, bagaikan keledai yang menumpuk kitab-kitab. Keledai yang menumpuk kitab-kitab artinya nggak dibaca, hanya ditumpukin aja ilmunya, nggak dipakai. Yang dipakai adalah hawa nafsunya saja. Jadi teman-teman, insya Allah kita akan belajar bersama bagaimana menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi karakter dalam diri kita, insya Allah ya. Saya tutup kajian pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak khilaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ada pantun sedikit. Nah, pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa, alhamdulillah ya, untuk acara yang istimewa. Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis, istighfar 3 kali, dan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair teman-teman semua. Insyaallah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Betul, betul.